Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa pasti ya. Pastinya dong. Oke, udah siap memulai ibadah kita belum pada sore hari ini? Siap. Oke, ayo sebelum mulai mari kita bawakan satu penyembahan, lagu penyembahan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan atas hari yang telah diberi kepada kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Bapa. Ku berterima kasih buat kasih hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ayo Dede angkat tangannya semua, naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ayo Dede masih sikap penyembahan. Kita bawakan lagu ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu
semua tangan tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menaikkan pujian. Kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap diri kami. Tuhan siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom adik-adik semua. Udah siap belum memuji Tuhan? Siap dong. Oke, ayo kita naikkan satu pujian. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, pastinya masih semangat dong memuji Tuhan. Masa satu pujian doang cukup? Enggak dong. Kita nyanyikan satu pujian. Laskar Kristus. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik boleh duduk sekarang semuanya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyikan satu pujian lagi, satu penyembahan. Kita bawakan, kami senang bertemu Tuhan. Ku senang dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan aja. Ku senang dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Sampai selama-lamanya. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Daniel bikin dalam doa. Kita angkat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang mengajar Tuhan. Berkati kami juga Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan supaya bisa mengerti apa yang diajarkan kakak-kakak kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, Shalom. Kembali lagi kita berjumpa adik-adikku pada saat sore hari ini. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini adik-adikku. Sebelum Kak Maria mulai menceritakan, Kak Maria mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat orang lain memberkati, orang lain berdoa atau memberkati orang lain? Atau biasanya kalau kita pergi ibadah di gereja, biasanya setelah selesai ibadah, Bapak Gembala biasanya berdoa dan memberkati semua jemaat yang hadir di ibadah pada saat itu. Nah adik-adikku, hari ini cerita kebenaran firman Tuhan yang Kak Maria mau bawakan buat kita semua adalah tentang berkat. Nah, puji Tuhan adik-adikku, kalau minggu kemarin kita masih bercerita tentang Yusuf di tanah Mesir. Hari ini kita akan bercerita tentang Yusuf juga, tetapi tentang kedua anak dari Yusuf. Nah, adik-adikku, saat Yusuf ini berada di tanah Mesir, di sana Tuhan memberkati dia dengan memberikan dia 2 orang anak. Nah, adik-adikku, di sini Kak Maria ingin bercerita bagaimana Tuhan memberkati kehidupan Yusuf sehingga dia dipakai secara luar biasa di sana. Adik-adikku, Tuhan memberkati Yusuf sehingga melalui Yusuf berkat Tuhan ini boleh dirasakan oleh banyak orang yang berada di tanah Mesir itu karena berkat yang dari Tuhan. Adik-adikku, melalui berkat ini saat kita memberkati orang lain, maka hal yang baik bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, begitu juga dengan cerita kita pada saat sore hari ini adik-adikku, Kak Maria akan bercerita tentang 2 orang anak yang mendapat berkat dari kakek mereka. Nah, adik-adikku, tadi Kak Maria sudah jelaskan bahwa Yusuf mempunyai 2 orang anak saat Yusuf berada di Mesir. Nah, 2 orang anak ini yang pertama bernama Manasye, anak sulungnya bernama Manasye, dan anaknya yang kedua yang bungsu bernama Efraim. Jadi Manasye anak yang sulung dan Efraim anak yang bungsu. Nah, kedua anak ini belum pernah bertemu dengan saudara-saudara Yusuf adik-adikku saat mereka di Mesir. Mereka berdua belum pernah bertemu dengan keluarga Yusuf, juga dengan Yakub ayah dari Yusuf ini. Nah, adik-adikku, pada suatu kali tiba-tiba terjadi musim kemarau yang sangat hebat. Nah, pada saat itu Yakub yang adalah ayah dari Yusuf ini, mereka harus berpindah tempat dari tanah Kanaan karena kemarau yang sangat hebat ini. Nah, mereka tidak punya tempat lain adik-adikku, sehingga mereka harus pindah ke tanah Goshen yang ada di Mesir adik-adikku. Dan di sana, seperti yang tadi sudah Kak Maria jelaskan, bahwa Yusuf adalah penguasa di tanah Mesir pada saat itu, orang kepercayaannya Firaun. Nah, pada saat Yakub pindah ke tanah Goshen, di sana Efraim dan Manasye ini sangat senang sekali adik-adikku karena mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka, bisa bertemu dengan kakek mereka. Nah, pada satu kali adik-adikku,
ada orang yang datang dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa ayahnya Yakub itu sedang sakit. Lalu Yusuf memanggil kedua anaknya Efraim dan Manasye, adik-adikku. Lalu dikatakan bahwa besok kita akan pergi untuk melihat kakek karena kakek sedang sakit. Nah, adik-adikku, keesokan harinya mereka melakukan perjalanan ke tanah Goshen untuk bertemu dengan Yakub. Nah, saat di tengah perjalanan, Efraim dan Manasye menanyakan kepada ayah mereka Yusuf, "Ayah, kakek itu kenapa sakit? Sakit apa ayah?" Lalu Yusuf menjelaskan kepada mereka berdua bahwa Yakub atau kakek mereka itu sudah sangat lanjut umurnya, sudah sangat tua, sehingga mungkin saja ini adalah waktu-waktu terakhirnya adik-adikku. Jadi mereka harus pergi dan melihat kakek mereka. Lalu Efraim dan Manasye menanyakan, "Ayah, apakah kakek itu takut meninggal?" Lalu ayahnya jelaskan bahwa kakek mereka tidak merasa takut. Kenapa? Karena kakek mereka tahu saat kakeknya meninggal pasti akan bertemu dengan Tuhan Allah yang mereka sembah. Nah, adik-adikku, saat mereka sudah sampai di tanah Goshen, di sana Yusuf bertemu dengan Yakub. Nah, di sana Yakub sedang duduk di atas tempat tidurnya, adik-adikku. Di sana Yakub melihat Yusuf, di sana mereka bertemu, mereka saling peluk-pelukan, saling sayang karena mereka baru ketemu hari itu. Selama 17 tahun adik-adikku, seorang Yakub tinggal di tanah Kanaan, di tanah Goshen. Selama 17 tahun mereka belum pernah bertemu. Nah, situ Yusuf dan Yakub saling menceritakan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kehidupan Yusuf waktu di tanah Mesir. Tuhan memberkati setiap perjalanannya. Begitu juga dengan Yakub. Nah, saat mereka bercerita, nah di situ Yakub teringat bahwa Yusuf teringat bahwa dia tidak datang sendiri, adikku. Lalu dipanggillah kedua anaknya tadi, Efraim dan Manasye, adik-adikku. Dipanggil mereka masuk. Lalu Yakub katakan bahwa suruhlah kedua anakmu duduk di pangkuanku supaya aku memberkati mereka. Nah, adik-adikku, di situ firman Tuhan katakan bahwa Yakub memanggil mereka berdua, adik-adikku. Nah, yang tadi Kamari sudah bilang, yang sulung adalah Manasye, dan yang bungsu adalah Efraim. Nah, disuruh duduk, adik-adikku. Nah, di situ ayahnya Yusuf menyuruh yang sulung yaitu Manasye untuk duduk di sebelah kanannya. Nah, sedangkan yang bungsu atau Efraim duduk di sebelah kirinya supaya yang sulung mendapatkan berkat anak sulung. Nah, tetapi adik-adikku, saat Yakub ini memberkati, ternyata tangannya bukan seperti begini, adik-adikku. Tetapi Yakub menyilangkan tangannya, yaitu tangan kanannya kepada anak yang bungsu yaitu Efraim, sedangkan tangan kirinya kepada Manasye, anaknya yang sulung. Nah, di situ Yusuf melihat bahwa ayahnya salah, Yakub salah karena tangannya disilangkan seperti begini, adik-adikku. Lalu Yusuf memperbaiki tangan ayahnya. Katanya, "Ayah, bukan demikian, tetapi yang sulung harus mendapatkan berkat dari tangan kananmu, yaitu Manasye." Tetapi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yakub bahwa memang benar demikian, tetapi Tuhan Allah mau memberikan berkat yang khusus kepada Efraim, sehingga Yakub memberkati dengan tangan yang tersilang, adik-adikku, yaitu memberkati seorang Efraim dengan tangan kanan dan memberkati seorang Manasye dengan tangan kiri. Nah, dari situ adik-adikku, mulai saat itu mereka bukan dipanggil Manasye dan Efraim, tapi Efraim dan Manasye. Nah, adik-adikku, dari kedua orang inilah, dari Efraimlah lahir ke-12 suku yang sampai lahir Tuhan Yesus juga, adik-adikku. Nah, berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub diberikan kepada anaknya Yusuf dan juga diberikan kepada kedua anaknya itu Efraim dan Manasye. Nah, adik-adikku, melalui berkat sesuatu yang baik akan terjadi kepada orang lain. Nah, satu makna yang Kak Maria mau kita belajar sama-sama pada saat sore hari ini, adik-adik, kita adalah anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk itu Kak
Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita, adik-adik, baik keluarga kita, orang tua kita, adik kakak kita, bahkan teman-teman kita semua. Supaya apa adik-adik? Melalui kita, berkat dari Tuhan itu juga bisa dirasakan oleh orang lain dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Demikian adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, cerita kita pada saat sore hari ini tentang berkat. Biarlah kita semua mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, sebelum Kak Maria mengakhiri firman Tuhan, kita baca sama-sama dulu ya ayat firman Tuhan kita pada saat sore hari ini. Yang Kak Maria ambil dari dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ketiga. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Amin. Nah adik-adikku, demikian firman Tuhan dan juga ayat hafalan kita untuk sore hari ini. Kita sekarang akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati kami semua, memberkati teman-teman kami, juga memberkati orang tua kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo Adek. Halo, gimana tadi firmannya? Bagus dong. Pasti. Oke, sekarang ibadahnya sudah selesai, kita sudah di penghujung ibadah. Sebelumnya kita mau mendengarkan pengumuman persembahan dulu. Jadi persembahan sekolah minggu bisa ditransfer, nanti boleh dibantu sama orang tuanya untuk transfer ke rekening BCA nomornya 572 542 6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Oke, buat adik-adik yang sudah melakukan persembahan, kami berterima kasih. Nah, jangan lupa untuk ikutin Ibadah minggu depan di mana? channel YouTube GPDI Kota Wisata. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik, Tuhan berkati.